Bapak Ibu yang saya hormati, judul yang diberikan oleh panitia itu penindakan. Sekali lagi, kalau bicara penindakan itu bicara represif, Pak Kadis. Kita nggak bicara penindakan, bicara represif. Kita bicara pencegahan, ya, preventif. Pemberantasan korupsi itu ada 3, yaitu preventif, represif, dan peran serta masyarakat. Kalau bicara penindakan, berarti bicara represif, bicara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kemudian perkara itu disidangkan. Kita tidak mau masuk ke wilayah itu, ya. Makanya kita duduk di sini, kita duduk sama-sama, bagaimana bisa melakukan tindakan-tindakan preventif, pencegahan yang namanya tindak pidana korupsi. Kalau dikatakan pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan, tindakan yang penindakan beda tentunya. Tindakan di situ ada pencegahannya, ada kemudian pemberantasannya, pencegahannya, ada pemberantasannya. Pemberantasannya itu ya termasuk represif itu. Indeks prestasi korupsi kita mengalami peningkatan, yang tadinya ya sekalipun 2 digit, yang tadinya 38 menjadi 40, sekalipun kita masih berada di posisi 4 untuk ASEAN. Tapi setidaknya pemberantasan kita sudah mulai ada peningkatan. Ini tentunya karena kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Selain tentunya penegakan hukum yang sudah semakin baik, baik itu yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Korupsi biasanya pada umumnya dalam hal pengadaan barang jasa saja, termasuk di bidang perbankan juga ada, tapi kita fokus pengadaan barang dan jasa saja. Pengadaan barang jasa tidak kemudian pada proses pelaksananya saja, mulai dari proses perencanaannya terkadang ada korupsi. Sikap batin memang tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa tahu niat orang? Memang betul. Tetapi ada yang disebut dalam hukum namanya actus reus, perbuatan, itu yang bisa kelihatan, ya. Niat orang nggak bisa tahu, tapi dari sisi perbuatan orang bisa lihat. Kentara sekali dalam hal pengadaan barang jasa, entah itu pembangunan sarana prasarana. Seharusnya mungkin bikin ruang kelas baru ada 4, cuma dibikin 3, kan kelihatan ya toh. Satu ruang kemana? Nah, yang begitu-begitu simple saja. Jadi ketika kemudian tata kelola pemerintahan Bapak sudah jalankan dengan baik, good governance, good corporate governance sudah Bapak jalankan dengan baik, Ibu sudah jalankan dengan baik. Kemudian ada sesuatu di sana terjadi, tidak langsung kita katakan ini korupsi, tidak. Belum masuk ranah pidana. Tetapi mungkin boleh jadi itu masih ranah privat, entah itu uang prestasi karena yang menerima pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaannya. Nah, tapi kemudian ketika niat jahatnya dari awal sudah mulai ada, tidak mematuhi aturan yang ditentukan, kalau nggak salah DAK ini diatur dengan peraturan menteri. Ada juknisnya di situ, ikuti Bapak juknisnya, ikuti aja Ibu juknisnya, insya Allah aman, ya toh. Kalau Bapak ikuti juknisnya, ikuti aturannya, sudah begitu mengikuti, tapi kemudian masih ada juga masalah, tidak kemudian penegak hukum langsung bisa mengatakan ini korupsi, belum. Koordinasi dengan saya kalau ada yang menyatakan ini korupsi, kalau kemudian kita sudah ikuti aturannya semua. Ya. Karena kenapa? Ada faktor kadang di luar kemampuan kita. Padahal kita sudah aturan, tapi tidak bisa. Itu koordinasinya. Yang namanya korupsi kan ada unsur barang siapa, kemudian memperkaya diri atau orang lain, ya, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu semua unsur harus terpenuhi. Sekarang untuk di wilayah SBT, termasuk cabang yang ada di SBT itu digeser. Perkara korupsi yang ada itu lebih banyak ADD dan dana desa. Saya prihatin juga dengan ADD dan dana desa itu. Kenapa saya prihatin? Karena hampir tiap tahun
itu ada penyimpangan, tapi dibiarkan saja penyimpangan itu. Saya tidak tahu salahnya di mana, sistem yang salah, pengawasan, monitoring, evaluasinya yang salah atau bagaimana. Tapi kalau saya sih melihat monitoring dan evaluasinya tidak jalan. Makanya Bapak Ibu saya minta Pak Kadis, Bapak guru ini dikasih semacam pencerahan, monitoring evaluasinya juga jalan. Jangan dibiarin. Jadi kalau saya lihat di kepala-kepala negeri itu, kepala desa ya, itu kesannya dibiarkan saja diambil duitnya ADD itu sampai. Jadi korupsi itu bukan 1 tahun anggaran. Ada orang terkena korupsi di sini untuk ADD dana desa itu 3 tahun. 2016, 17, 18. 2016 dia cuma ambil 30 juta dulu. Tapi karena dibiarkan mungkin oleh pemerintah, APIP-nya tidak jalan, monitoring apa, tahun 2017 dia kasih naik. Yang tadinya cuma 30 juta diambil, dijadikan 300 juta. Karena dibiarkan, tidak ada monitoringnya, tidak ada evaluasinya, hanya kepala desa mungkin dia pikir, dari Pemdes ini, dari inspektorat, nggak ada yang tegur kita, pakai aja duitnya terus. Nah, ini yang jadi masalah. Karena evaluasi, monitoringnya harusnya ketika 2016 ada indikasi, itu diberhentikan dulu. Jangan dibiarkan. Kasihan kepala desa, rata-rata ASN juga. Hampir ASN, caretaker, masuk penjara. Ada yang 125 juta. Jadi saya bilang ke staf-staf saya, kasih Bitsus, kasih intel saya, kemarin ada lagi yang dilaporkan cuma 110 juta. Saya bilang begini, suruh balikin itu duit 110 juta, koordinasi dengan APIP, inspektorat, kalau ada LHKP-nya, boleh LHP-nya, laporannya bahwa memang dia ambil atau mengkorupsi 110 juta, suruh balikin, kalau bisa dicicil. Itu yang dispensasi saya berikan, 2-3 bulan, kasih kembali itu uang, nggak usah sampai masuk penjara. Karena kenapa? Pidana penjara untuk undang-undang tindak pidana korupsi itu kejam Bapak Ibu. Pasal 3 aja minimal 1 tahun. Pasal 2-nya minimal 3 tahun. 1 tahun penjara, belum lagi Bapak kena uang pengganti. Uang pengganti itu uang yang dikorupsi, itu harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, dicari lagi hartanya Ibu Bapak. Ada nggak untuk menutupi kerugian negara? Kan lu setengah mati kan, berat. Makanya saya bilang, staf saya yang 110 juta kurang lebih itu, suruh balikin itu, kasih tahu, panggil, mau balikin tidak, cicil 2-3 bulan, atau bukan 2-3 kali. Nah itu. Tapi ini bukan bentuk toleransi ya Bapak Ibu. Jangan Bapak berpikir, oh Pak Kajari bisa toleransi. Tidak. Maksud saya yang saya mau gambarkan bahwa bagaimana monitoring dan evaluasi yang tidak jalan di pemerintahan daerah, khususnya dalam pengolahan dana desa, alokasi dana desa ini. Ini yang saya minta juga oleh Pak Kadis, kalau umpamanya ada tim yang melakukan evaluasi, Pak disampaikan baik-baik, jangan kemudian dibiarkan. Kan sama dengan membiarkan ini, 2016 Pak, ada indikasi korupsi, 2017 ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, masih juga dibiarkan. 2018 ini hanya sebentar disuruhlah masyarakat melaporkan, entah ke kejaksaan, entah ke kepolisian, jadilah ini perkara, masuk penjara lah ini kepala desa, masuk penjara lah ini caretaker. Kasihan kan? Kita nggak mau seperti itu. Ya. Kita mau tindakan-tindakan preventif pencegahan. Makanya kita duduk di sini, ya sama-sama Bapak Ibu ikuti petunjuk teknis, ikuti petunjuk pelaksanaan yang sudah ada. Ketika kemudian Bapak Ibu sudah mengikuti peraturan, aturan, juklak, juknis itu, dan kemudian ada masalah di belakangnya, kembali lagi, mensrea, niat jahatnya orang, niat awalnya. Saya sudah melakukan kepatuhan yang sudah mengikuti aturan, tapi ternyata terjadi juga. Tidak kemudian penegak hukum bisa langsung masuk dan menetapkan ini ranah pidana, tidak. Itu tadi, niat. Saya kira itu saja Bu ya, terima kasih. Semoga guru di Serang Bangetil semakin sukses dan semua diberkahi ya Bapak Ibu, kesehatan juga. Makasih, lebih dan kurangnya mohon dimaaf.
Untuk